Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul siyam, syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyemarakkan malam-malam bulan suci Ramadan. Kita hadir untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan insya Allah sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya diberi amanah oleh panitia amal Ramadan Masjid Hidayatullah untuk menyampaikan satu tema, satu uraian, yaitu puasa menyempitkan jalan syaitan. Tema ini saya kira kita sudah paham bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Sebab barang siapa yang tidak mampu mengendalikan diri di bulan suci Ramadan ini, maka puasanya, ibadahnya, amaliyahnya sia-sia. Artinya mengurangi nilai pahala. Ya syukur-syukur kalau kurang saja. Kurang berapa persen begitu, alhamdulillah. Asal jangan hilang. Yang dikhawatirkan kalau hilang pahalanya. Apa yang kita peroleh nanti di akhir bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, tentu kita dari awal kita sudah pasang niat. Bagaimana supaya kita betul-betul istiqomah untuk menjaga amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Khususnya kita tidak akan memberi peluang, kita tidak akan memberi kesempatan kepada iblis, syaitan yang akan mengganggu, menggoda dan membujuk kita dalam kehidupan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa bulikatil jahim wa sulsilatis syayatin." Rawahu Bukhari Muslim. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Dibuka lebar-lebar. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dan dibelenggu, dirantai, dipenjara, diborgol para syaitan dan iblis. Itu bunyi hadisnya seperti itu. Menurut Ali Mustafa Ya'qub, Profesor Doktor, seorang pakar hadis, Allahumma ghfir lahu, beliau telah menulis dalam satu bukunya bahwa konteks hadis tersebut ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk memahaminya. Ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk memahami hadis itu. Yang pertama adalah konteks tekstual, yakni memahami secara hakiki. Yang kedua, konteks kontekstual, yakni kita pahami secara konotatif, majazi, dan bisa berbentuk kiasan. Itu menurut Profesor Mustafa Ya'qub. Nah, kedua metode ini nampaknya para ulama kita, ya, ada yang posisi metode satu, ada yang posisi metode dua. Nah, kita yang umum ini tentu ada satu pertanyaan.
Khususnya syaitan yang di borgol tadi, yang di penjara tadi, di bulan suci Ramadan ini. Pemahaman kita bahwa kalau syaitan ini dibelenggu di bulan suci Ramadan ini, berarti sudah tidak ada lagi yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh kita. Tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada lagi kekacauan di antara kita atau kekerasan di antara kita. Itu kalau pemahaman kita. Tapi nampaknya apa yang terjadi? Masih banyak di antara kita yang melakukan pelanggaran di bulan suci Ramadan ini. Dan ini dilakukan pasti karena atas bujukan, rayuan, dan godaan syaitan. Jadi bagaimana kesimpulan kita? Kesimpulan kita bahwa setiap saat, dimanapun, kapanpun kita berada, pasti kita selalu berhadapan dengan syaitan atau iblis. Di bulan suci Ramadan ini atau di luar bulan suci Ramadan. Gitu. Kalau kita lihat proses awal dari iblis melaksanakan tugasnya untuk membujuk, menggoda, merayu kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Di sana Allah berfirman bahwa ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, dia perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, lalu malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba, mereka enggan, tidak mau sujud. Wastakbara, mereka ingkar, takabur, sombong, wa kana minal kafirin. Maka dicaplah iblis itu oleh Allah sebagai laknatullah. Itu awal historisnya seperti itu. Nah, sebelum laknatullah, iblis ini melaksanakan apa yang dia inginkan, maka mereka minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau melaknat kami, maka berilah kesempatan kepada kami untuk membujuk, merayu, menggoda umat manusia atau hambamu di muka bumi ini. Tapi apa kata Allah? Wahai iblis, kamu tidak akan mampu membujuk umatku, hambaku di muka bumi ini, kecuali orang yang lemah imannya. Selama orang itu beriman yang kuat dan bertakwa kepadaku, maka kamu tidak akan membujuknya. Lalu Allah menyambung lagi, wahai iblis, kenapa sebenarnya engkau tidak mau tunduk kepada Adam atau manusia? Ini diabadikan dalam surat Sad. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Kami ini lebih baik, lebih hebat, lebih mulia daripada umat manusia. Halak tadi minan nar, kami diciptakan dari api, wahalak tahu min tin. Sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah. Ini persoalan penciptaan saja sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah modelnya iblis. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian bahwa iblis memang sudah punya komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun kita berada, pasti selalu berhadapan dengan mereka. Jadi kembali kepada konteks hadis tadi, ya kita menjernihkan pikiran kita bahwa dimanapun pasti kita akan bertemu dengan iblis atau syaitan ini. Artinya apa? Kita harus semampu mungkin untuk menangkis semua itu. Karena tadi dikatakan bahwa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, tidak melakukan hal-hal yang sekiranya itu melanggar norma, aturan, ketentuan Allah dan Rasulnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat salah satu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Katakanlah perang Badar, satu contoh. Perang Badar ini adalah satu peperangan yang diikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang sangat dahsyat.
Ini terjadi pada bulan Ramadan. Di sini dikatakan tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini perang Badar. Ya, dihimpunlah kaum muslimin baik dari kaum Ansar maupun Muhajirin. Ya, jumlahnya kurang lebih 313 orang. Dalam sejarah di sini dikatakan seperti itu. Kurang lebih 313 orang kaum muslimin dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Sementara musuh lawan kita, lawan kaum muslimin ketika itu tidak kurang dari 1.000 orang. Ini pertempuran yang sangat tidak adil. Artinya tidak seimbang. Sangat tidak seimbang. Tapi dengan semangat hati pejuang akan syahid di dalam perjuangan perang Badar ini, mereka semua bersemangat. Ayo kita laksanakan. Akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang dia kehendaki. Kemenangan berada di tangan kaum muslimin ketika itu. Nah, ketika kemenangan itu sudah di tangan umat Islam, maka Rasulullah bersama para sahabat menyampaikan satu kalimat. Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Wahai sahabatku semuanya, kita ini baru selesai melakukan jihad pertempuran yang kecil menuju pertempuran yang besar. Semua sahabat heran, ya Allah, ya Rasul, apakah masih ada pertempuran yang lebih hebat lagi dari perang Badar ini? Ada. Pertempuran apa lagi ya Rasul? Jihadun nafs. Melawan hawa nafsu. Melawan syaitan. Melawan musuh-musuh yang kita lihat dan yang tidak kita kenal, yang tidak kita lihat. Yang gentayangan di mana-mana. Artinya apa? Kita tetap menjaga diri kita, melaksanakan semua aturan ketentuan Allah dan Rasul, dan juga ketentuan yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 6. Inna syaitan lakum adum fattahizu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kita. Oleh karena itu jadikanlah syaitan ini sebagai musuh yang nyata. Di dalam surah Yusuf juga disebutkan inna syaitana lil insana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini di bulan suci Ramadan tetap istiqomah melaksanakan amaliyah ibadah sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita lalai, karena sekali lagi kita senantiasa berhadapan dengan musuh kita yaitu iblis dan syaitan. Lebih-lebih nanti terlepas keluar kita dari bulan suci Ramadan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terlena, kita kembali lagi kepada jalan yang semula. Kita sudah merasa bersih, suci, kemudian kembali lagi menjadi kotor dan hina. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.